Oke, udah kita mulai dulu dari Kak Gama. Kira-kira apa alasan Kakak sama Kak Monik pilih praktek mandiri dokter hewan Muklas sebagai tempat magang? Tes. Aku jelas. Jelas, Kak. Oke. Ini aku harus jawab gimana ya? Jawab seadanya, gak apa-apa. Kronologinya pertama cuma dikasih tahu sama kakaknya Kak Bendesa, Dokter Eka dari klinik Sayang Binatang. Itu. Terus habis itu penasaran saja cari tahu tempatnya di mana, ternyata ada di Kabupaten Marang di dekat Salatiga. Karena ada agenda lain, nanti bisa magang pas pertengahan tahun kemarin, libur semester. Kalau ditanya kenapa di sana, ya penasaran aja, mencoba aja. Karena cuma berawal dari omongan orang kan, nanya-nanya. Waktu itu Dokter Eka bilang, coba magang di sana. Di sana banyak anak koas melakukan rotasi koasnya di sana, melakukan PKL di sana. Jadi ya penasaran aja. Akhirnya ya nyoba di sana, ya jadi ya gitu. Ternyata di sana ada banyak hal yang bisa didapatkan. Kalau ditanya kenapa, ya penasaran. Itu kalau aku sih. Mungkin Monik beda tanggapannya. Oke, kalau dari Kak Monik, kenapa? Tadi dengar gak pertanyaan? Oke, sorry ya guys, aku tadi telat masuknya. Kalau dari aku sih karena ikut-ikut aja sih, terus aku lihat orang yang cerita pengalamannya tuh kayak seru dan belajar banyak hal di situ, makanya aku kayak oke, gitu. Thank you jawabannya, Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja fasilitas yang diberikan oleh praktek mandiri dokter hewan Muklas ke kakak-kakak? Boleh dijawab dari Kak Gama. Fasilitasnya, pertama tempat tinggal. Di sana ada semacam ya tempat tinggal lah. Dibilang mes juga bukan mes, ya rumahnya dokter yang memang dipersiapkan buat anak-anak kalau PKL magang. Rumahnya isinya ada apa? Ada kasur tentu, kamar 2 putra dan putri, WC, dapur, peralatan memasak lengkap, wastafel, kompor. Itu fasilitas untuk bertahan hidup ya. Kemudian di klinik, ya alat-alat klinik, mikroskop. Sebenarnya kliniknya bukan klinik besar ya, bukan klinik besar kayak klinik-klinik di Bali, tapi lebih ke klinik. Dibilang kecil juga enggak, tapi perlengkapannya ya buat klinik standar lah. Bisa untuk bedah-bedah minor. Bedahnya ya paling OH sama steril betina. Terus fasilitasnya apa lagi ya? Aku lupa. Oh, di sana di belakang rumah ada mini zoo. Jadi kayak ada hewan-hewan ternak, ya kebanyakan ternak sih. Itu entah didapat dari orang kasih, didapat dari hibah penelitian, didapat dari hasil ternak sendiri, didapat dari apa lagi ya? Ya itu sih fasilitasnya. Jadi mini zoo ya bukan buat
bukan buat pengobatan, buat edukasi aja. Buat edukasi ke anak-anak yang magang atau PKL di sana. Kemarin ada sapi, kambing, domba, babi, ayam. Ayamnya ada ayam biasa, ayam apa lagi ya? Itu jenisnya lupa. Burung dara ada pitik, ada bebek, ada kura-kura. Ya, itu sih. Makanya mini zoo ya, karena cuma itu aja. Ya, itu sih fasilitasnya. Mungkin tanya Monik lagi, aku lupa. Oke, kalau dari Kak Monik ada tambahan nggak, Kak? Kalau dari aku sebenarnya itu aja sama mungkin kalau ke Saloka kita jadi dapat free pass gitu loh, bisa masuk lewat jalur dalam. Terus itu aja sih yang Gama belum sebutin kayaknya. Sama kadang dimasakin sama doknya, jadi kita nggak perlu beli makan. Itu aja sih. Oke, thank you jawabannya. Oke, lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja pelayanan yang diberikan pada pasien di praktek mandiri dokter hewan Muklas? Dari Kak Gama. Layanan yang diberikan dimulai dari klinik dulu ya. Tentu kalau ya klinik tidak lepas dari hewan kecil, anjing, kucing ya. Biasanya ya yang general sih, penyakit kulit kah, FLUTD, apalagi steril, gitu-gitu sih kalau hewan kecil. Apalagi ya kemarin mungkin ya. Habis itu kalau kemarin juga di klinik sempat ada terima kura-kura. Nah, karena dokter Muklas ini dia kan konsultan di Saloka, sama konsultan ada namanya di Magelang kayak mini forest gitu. Bilang kebun binatang juga enggak, tapi kayak ada semacam mini zoo-nya. Jadi dia jadi konsultan di sana. Ada hewan mati dibawa di sana juga. Jadi kayak nekropsi biasanya di klinik juga bisa. Apalagi ya kalau di klinik, pemeriksaan sampel feses dari Saloka atau dari mana itu bisa di klinik, pemeriksaan mikroskop gitu-gitu, pemeriksaan parasit. Ya itu kalian mengerti lah kalau di klinik itu bagaimana, nah di sana lah gitu. Kemudian layanan selanjutnya dia tipe dokter yang apa ya istilahnya, Door to yang door. sering visit gitu loh. Ya, door to door. Tapi door to door-nya biasanya ke hewan ternak. Karena di sana mayoritasnya adalah peternak sapi, jadi ya peternaknya peternak sapi, tapi ada juga beberapa domba, kambing. Itu layanan yang paling kayak apa ya, kayak jadi anunya di dia lah, kayak utamanya di dia gitu, door to door itu. Di door to door ini biasanya paling sering IB, prolaps, kembung, atau enggak sapinya ambruk, atau enggak sapinya enggak mau makan, sakit, gitu-gitu. Itu sih. Kemudian mungkin layanan lain mungkin dari Saloka dan lain-lain akan dijelaskan oleh Monica. Oke, Kak Monik, boleh tambahin? Halo, oke. Jadi kalau di Saloka sebenarnya kita lebih ke medical check up, kayak daily check up aja sih ke hewan-hewannya, sama mungkin ngerawat beberapa hewan yang sakit. Kayak kemarin tuh ada
dia burung gagang bayam ya kalau nggak salah. Itu tuh dia di kakinya tuh kayak ada kapalan kayak apa ya Gam? Intinya kayak benjolan gitu. Jadi kita akhirnya melakukan perawatan dan penanganan ke dia. Terus sebenarnya kayak sama aja sih ya, medical check up, terus dicek kalau ada yang sakit, diobatin, sama mungkin kalau ada yang mati kita nekrop. Itu aja sih kalau di Saloka. Sisanya udah dijelasin sama Gama. Ya, Angga. Itu ada pertanyaan dari Angga, Kak Gama sama Kak Monik pernah nekrop hewan apa aja? Kalau nekrop, kita seringnya kedapatan rusa sih. Kita udah kayak 2 atau 3 kali tuh dapatnya rusa terus. Selain itu ada satu burung jala golden. Itu karena dia dislokasi gitu di bagian sayapnya. Terus dia jadi nggak nafsu makan, terus nggak lama mati. Kalau yang rusa-rusa itu tuh eh macem-macem. Ada yang satu tuh anak rusa. Dia tuh karena dokter itu ngediagnosis dia tuh hatinya atropia tuh hipertropia, aku lupa. Kayaknya atropi deh waktu itu. Terus yang 2 lagi tuh satu dia karena aku lupa. Kita ada berapa sih Gam rusa tuh? 2 atau 3 ya? 2 kayaknya. Oh, berarti satu anak rusa sama satu dewasa. Nah, satu dewasa ini itu di kayak mini forest gitu. Apa ya sebutannya? Aku lupa anjir. Pokoknya kayak satu atraksi, satu theme park gitu loh. Nah, dia itu pas kita datang paginya itu udah mati. Nah, kita langsung harus eksekusi nekrop di situ dengan alat-alat seadanya gitu. Kalau yang anak rusa tadi itu anak rusa dari Saloka. Jadi dari Saloka keadaannya kritis, terus dibawa ke klinik mau diobatin, tapi nggak lama dia udah mati duluan. Jadi ya akhirnya kita nekrop gitu. Oke, makasih jawabannya kakak-kakak. Ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya tadi udah kejawab sih. Yang hewan-hewan apa aja yang udah ditanganin di praktek mandiri dokter hewan Muklas? Itu atau ada tambahan lagi? Selain rusa, burung, apa tadi, segala macamnya. Hewan-hewannya. Tadi udah disebutkan sapi, kambing, domba, anjing, kucing, kura-kura, burung, apa lagi ya? Oh, ikan koi, lupa. Ikan koi, ikan koi, burung merak, habis itu Iguana. kayaknya oh ya iguana, lupa. Iguana kesayangan. Ya, kayaknya itu sih. Ada lagi enggak? Mana? Itu yang kayak ditangani secara klinis ya, kayak diberikan pengobatan. Yang lain-lain mungkin ya sekedar medical check up gitu. Kalau tanya hewan-hewan di Saloka, banyak sih hewan-hewan di sana. Ada kuda, ada ya kayak kebun binatang lah. Bukan ya maksudnya bukan kebun binatang tapi kayak banyak lah gitu. Tapi yang ditangani ya itu sih yang udah aku sebutkan tadi. Gitu. Oke. Thank you jawabannya. Mau nanya deh Kak. Itu tadi tuh yang Saloka itu tuh mini zoo-nya ya? Iya, mini zoo-nya. Berarti kalau mini zoo tuh dia open for public berarti? Yes, heeh.
Oh, Kan Saloka itu kayak theme park kayak Dufan gitu loh, tapi ada mini zoo-nya nyempil. oke oke oke. Oke, apakah ada yang mau ditambahin lagi dari pertanyaan terakhir tadi? Eh, eh, Saloka itu bukan punya dokter Muklas ya. Dia di sana cuma jadi konsultan. Yang punya itu orang lain. Biar kalian nggak salah nulis nanti. Gitu. Ya, Oke. mini zoo yang aku bilang tadi itu yang di belakang rumah itu lain lagi. Itu emang punya dokter Muklas. Tapi mini zoo-nya itu nggak sebesar mini zoo yang ada di Saloka itu maksudnya. Jadi Saloka sama mini zoo-nya beda. Beda Beda-beda. Saloka. Mini zoo dokter Muklas rumahnya di rumahnya dokter Muklas sama mini zoo Saloka beda. Oke, lanjut dulu deh ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Itu dilanjutin sama sama Tia. Kasih. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan dari Kak Nadine. Jadi pertanyaan itu adalah berapa lama durasi dari magangnya kakak-kakak ini? Mungkin bisa dijawab pertama oleh kakak. Durasinya pengajuan 2 minggu. Pengajuan 2 minggu. 14 hari. 15 hari sih kayaknya. 14. Cuman menjelang akhir-akhir karena merasa sudah nyaman, extend berapa hari? Extend Aku 3 extend cuma hari. 3 hari doang. Si Gama kayaknya sampai 5 hari deh dia extend. Awalnya cuma extend 3-4 hari gitu sampai kayak Monik gitu. Terus udah mau selesai lagi, Monik selesai tapi aku masih extend lagi. Akhirnya jadinya pokoknya aku extend seminggu. Jadinya aku 3 minggu. Monik 2 minggu setengah kayaknya. Kenapa extend ya itu? Karena di sana sangat keren. Karena Ya. jujur selain kita magang tuh kita juga kayak kenalan sama budaya orang sana gitu loh. Jadi kayak fun. Terus juga aku nggak tahu Gama udah bilang atau belum, tapi ada teman kita juga angkatan 22, Keisha itu magang sebelum kita. Tapi dia tiba-tiba join lagi buat nggak nemenin sih, dia cuma kangen aja magang di situ. Jadi kita dari FKH UNU tuh kayak ada 3 orang gitu magang di situ. Dalam waktu bulan kemarin ya. Kok bulan kemarin? Ya bulan Agustus Ya. gitu. Yang Keisha ini dia ikut Imakahi di sana. Jadi dia duluan magang di sana. Di Imakahi kan dia selesai duluan. Dia udah mau selesai kita masuk. Gitu. Di akhir-akhir nah kita bilanglah keseruan kita kayak kita ada gini. Waktu dia itu nggak dapat. Nah dia FOMO, akhirnya dia balik lagi padahal udah di Jakarta. Jadi seperti itulah keseruannya sehingga bisa membuat orang yang sudah magang di klinik lain akhirnya datang lagi ke tempat itu. Udah. Udah. Mungkin ada yang mau ditambahin? No. Oke. Next terima kasih jawabannya. Next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih sistem dari magang di tempat praktik mandiri tersebut? Sistemnya, aku jelasin dulu gimana first experience-nya kita di sana ya. Kita tadi di sana kayak bener-bener awal-awal itu di ospek, nggak di ospek juga, tapi kayak bener-bener culture shock. Karena kan Keisha teman kita tuh yang udah duluan magang di sana, jadi dia yang kayak mandu kita gitu kan, dia yang jelasin segala sesuatu. Pas dia ngejelasin itu kayak langsung kena mental, karena kenapa? Di sana harus bangun pagi buta banget. For your information ya, Dokter Muklas ini dia tidak punya asisten, tidak punya paramedis. Dia Punya tapi di punya, tapi klinik. nanti bentar aku jelasin.
Ya, dia enggak punya kayak enggak punya perawat hewan itu, dia enggak punya. Jadi dia melakukan sendiri atau enggak ya mengandalkan anak magang. Jadi dari pagi jam 4:30, jam 5 kita bangun, bersihin area sekitar klinik, area rumah, kasih makan hewan-hewan di belakang, di kandang, pokoknya kasih makan semua hewan, kasih makan, kan dia ada anak tuh. Nah, dia punya peliharaan kucing, kasih makan kucing, bersihin klinik, ngepel, itu dari pagi. Nah, jadi kayak kita melakukan itu setiap hari kayak, oh my God, aku aja yang ke kuliah kadang nggak mandi gitu kan. Nah, jadi kayak gitulah. Nah, dibilang juga kayak dokter Muklas ini tipe orang yang kayak harus set gitu. Jadi kayak kalau kalian lama-lama ya sudah kalian akan merasakan jiwa-jiwa kebodohan dan kemalasan kalian. Jadi kayak mental langsung terguncang kalau lama-lama di dia gitu. Jadi kayak kalau dibilang ambil ini, ya kalian jangan banyak nanya. Kalian harus langsung segera laksanakan itu. Habis bersih-bersih ya paling dapat waktu cuma sebentar, setengah jam, 1 jam istirahat atau enggak pakai buat mandi, tapi jarang pakai mandi karena dingin banget di sana. Habis itu biasanya jam 8, jam 9 itu mulai keliling kan. Suntik sapi, ngawinin sapi gitu ke peternak-peternak. Habis itu jam 11, jam 12 pulang, makan siang, istirahat. Tuh kan, dapat itu sebentar. Biasanya siang-siang, kalau nggak ada pasien di klinik, ya berarti kita kosong sih, bantu-bantu yang lain aja. Gitu. Atau kalau ada waktu tidur, ya tidur. Nanti sore baru keliling lagi, sampai malam biasanya. Habis itu ya sudah, habis malam, dan ada kegiatan yang berarti tinggal mandi, bersih-bersih, makan, tidur. Gitu. Nah, dia enggak ada asisten, tapi dia ada kayak anak buah. Dia kan punya PT obat, punya perusahaan distribusi obat begitu. Nah, dia punyanya anak buah di situ. Nah, anak buahnya ini dokter hewan, memang betul-betul dokter hewan. Yang satu di Jawa, yang satu di di NTT. Jadi kayak mereka distribusi obat ke sana, gitu kan. Komisarisnya si dokter Muklas ini. Nah, di PT-nya baru ada asisten, tapi buat kayak di prakteknya sebagai dokter hewan di klinik, sebagai konsultan di Saloka, di mana-mana dia nggak punya asisten gitu. Jadi kalau misalnya ada OH, kayak ada kasus-kasus yang butuh mentor kayak OH steril gitu ya, baru si asisten di PT-nya ini baru kayak mendampingi kita gitu, ngajarin oh gimana cara ngejahit bla 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 segala macam. Nah, kalau kayak misalnya ada steril betina atau kasus-kasus bedah mayor, nah baru dia panggil ininya paramedisnya, tapi paramedis ini dia enggak stay 24 jam di situ, kayak panggilan aja. Gitu. Itu sih kalau dari aku, sisanya nanti Monik jelasin. Kalau dari aku sih sebenarnya emang nggak apa ya, jadwalnya tuh kayak nggak ada sistemnya, kayak serandom itu. Kayak tiba-tiba kita lagi santai, nggak lama doknya suruh kita siap-siap ganti baju visit. Terus bener sih yang kamu bilang, ada anak buah tapi dokter hewan, tapi nggak selalu ada di situ. So mungkin kalau misal kita lagi berbanyak orang ya, ini kan magangnya itu kayak open gitu loh, jadi kayak kadang nanti ada kelas tuh yang join, kadang tuh dari IPB, dari UB, dari mana-mana lah. Nah, kalau kita berbanyak tuh kadang kita bisa dibagi tim. Nah, tim satu misal hari hari Senin itu hari Senin tuh stay terus eh di ya, kliniknya Dok Muklas. Tim satunya itu pergi ke Saloka buat ngebantu dokter hewan yang jaga di sana. Terus hari Selasanya di change lagi, yang yang kemarinnya stay di klinik nanti ke Saloka, yang habis dari Saloka itu di klinik gitu sih.
Itu aja yang aku tambahin. Oke, terima kasih Kakak. Habis itu aku mau tanya tentang pengalaman dari Kagama dan Kamonik untuk nyeritain perasaan terus pengalaman seru dan berkesan sampai kendala apa aja sih yang kakak alami selama kakak ini magang di sana. Yang berkesan, semuanya berkesan sih, karena di sana yang membuat berkesan itu begini deh. Aku udah lihat kan rubrik kalian, judulnya kan magang hidden gem, alam unik dan Gama. Mungkin kenapa disebut hidden gem? Anak-anak, ini aku berpikir POV-nya anak Red Bell ini. Ini dulu ya, biar kayak nyambung gitu. Kenapa disebut hidden gem? Karena pertama, bagi kalangan anak unut, magang di sana masih sangat tidak familiar dan belum terkenal gitu. Kedua, dia ini betul-betul ada di tengah-tengah pedesaan gitu. Dibilang jauh dari pusat kota enggak juga, soalnya ya paling 15-20 menitan lah ke pusat kota Salatiga gitu kan. Tapi Salatiga kota Salatiga pun itu kan bukan kota besar kan, gitu. Tuh. Tiga, sebut hidden gem karena kayak dia nggak punya medsos, kliniknya nggak ada, dokternya nggak punya medsos, gitu. Bahkan aku pun cuma tahu dari orang. Dan satu-satunya cara melihat keseruan aktivitas di sana itu adalah dengan melihat Google Maps. Jadi kalau kalian ketik praktik mandiri DRH Muklas ya muncul di sana. Lihat Google Maps. Kemudian, nah setelah itu kalau kenapa dia bisa terkenal di kalangan anak IPB, anak UB, UGM. Dr. Muklas ini dia lulusan Universitas Airlangga. Dan memang punya basic di hewan ternak. Tapi kalau basicnya di sana, dia expert di semua binatang. Makanya kayak dia menangani segala jenis hewan. Kayak tanpa berpikir lama, jenis hewan apapun yang datang pasti dia selalu memberikan penanganan secara cepat, dan bagus lah pokoknya kayak, oh iya ya ternyata kayak gitulah. Jadi kayak kalau dibilang dia cuma fokus satu bidang, enggak juga sih. Bahkan sekarang dia membangun PT obat kan, gitu. Nah, habis itu dia ini tempat magangnya ini kayak kerjasama dengan IPB buat dijadikan salah satu tempat rotasi stase reproduksi hewan ruminansia atau hewan ternak lah. Jadi kayak koas-koas kalau di stase reproduksi kadang biasa ke dia gitu. Nggak tahu IPB sama UB apa IPB cuma IPB. Nah, kemarin juga pas pembukaan koas kayak kan kita mulai semester ajaran baru kan kemarin. Nah, dia isi materi buat anak koas begitu. Makanya dia terkenal di sana. Gitu. Kemudian di UGM juga kayak mungkin di UGM ya, mungkin karena lokasinya ada di Jawa Tengah, dekat dengan Jogja ya, banyak mungkin anak-anak yang tahu gitu kan. Banyak juga anak UGM ke sana. Nah, kalau anak UNUT, kayaknya baru satu, dia cuma pernah bilang ada satu cutting sih yang ke sana. Jadi kayak sangat masih jarang anak UNUT di sana. Makanya kayak POV Arep ini menyebut sana itu hidden gem. Begitu. Nah, yang bikin berkesan adalah dokter Muklas ini dia memberikan, selain memberikan ilmu mengenai kedokteran hewan,
Dia memberikan ilmu mengenai kehidupan supaya kayak pikiran kita terbuka, kayak dari awalnya kita berpikir harus begini. Setelah dia berikan ceramah, benar juga ya, kita harus begini gitu kan. Mungkin serinci apa nanti Monik sampaikan gitu. Jadi dia membuka kelas. Jadi kayak kalau misalnya ada waktu kosong, ada waktu luang, dia bisanya panggil ke sini ke belakang klinik ngobrol gitu kan, kelas. Jadi sambil dia ngerokok, dia suruh tanya ke kita, kadang dia suruh tanya apa aja, atau enggak dia cuma suruh tanya tentang kasus, atau dia suruh jangan tanya tentang kasus, pokoknya begitu. Jadi kayak dia nggak kasih materi, dia cuma kita tanya aja rolling, kalau nggak ada dia skip, tanya, nanti dari pertanyaan itu baru dia ngejelasin begini. Sampai pernah aku mikir kayak dia pernah ngejelasin satu pertanyaan yang mana dia ngejelasin itu kayak ngerangkum satu semesternya makul embriologi kayaknya. Kayak oh my god, jadi satu semester cuma bisa dirangkum dengan penjelasan dia itu. Nah dia itu selalu menjelaskan dengan kayak bikin otak kita terpacu buat berpikir lah begitu. Nah selain itu ya dia selalu kasih kayak kenapa kita harus begini, kenapa kita harus begitu. Makanya kayak bikin orang-orang merasa sangat tidak mau mengakhiri magang dengan dia lah. Makanya aku extend gitu. Begitu juga teman-teman lain. Selanjutnya yang bikin berkesan adalah dia itu selalu mempercayakan semua kepada mahasiswa. Karena prinsipnya beliau adalah jika kita tidak pernah akan mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Dan dia itu harus berani. Jadi kayak kalau kalian nyuntik, kalau kalian ngebedah, kalau kalian ngejahit terus tapi kayak masih ragu, ya udah kalian kayak ya kalian mau taunya kapan. Jadi mau kalian semester 1, semester 2 atau sampai koas pun di mata dia itu tetap sama, karena anak koas pun kayak masih aja yang kayak masih bodoh-bodoh gitulah istilahnya. Jadi kayak dia ngajarin semua dari awal gitu kan. Dia bilang ya harus berani, kalau nggak berani ya gimana mau tahu gitu kan. Nah yang selanjutnya adalah budaya masyarakat. Di sana kan kita keliling ketemu masyarakat, peternak, kan itu masyarakatnya ramah-ramah. Apalagi di sana itu ternyata bertepatan dengan adanya musim saparan. Jadi saparan ini ibaratnya kayak budayanya orang Jawa gitu kan. Setelahnya ya kayak kita silaturahmi gitu, terus disediain makanan-makanan. Jadi ya selama ada beberapa hari itu kayak kita kerjaannya makan terus gitu kan. Gitu. Itu yang bikin berkesan. Jadi kayak enggak mau pulang itu, tapi harus pulang karena PJMB waktu itu. Aduh, keingat. Itu kan. Itu sih kalau dari aku, mungkin sisanya Monik jelasin. Dari aku sama kayak kamu. Sama kan? Ya udah kau jelasin semua, aku harus ngomong apa? Padahal aku nunggu jelasin kau jelasin ini. Waktu itu pernah ada Monik nanya, kayak aku lupa pernah, tapi kayak intinya karena si Monik dia itu ini kan mau jadi dokter hewan khusus akuatik. Terus dibantah lah sama si dokter Muklas ini, katanya ngapain dokter hewan kok jadi spesialis gitu kan. Jadi dokter hewan itu harus ya jadi dokter semua hewan, namanya dokter hewan kan. Jadi kayak setelah dipikir-pikir betul juga ya. Karena dia bilang kayak ya kalau kalian jadi dokter hewannya akuatik gitu kan, terus tiba-tiba ada pasien kuda datang, kalau kalian nggak tahu mau obati gimana ya gimana. Kayak status dokter hewannya dipertanyakan gitu. Jadi setelah melihat kehidupannya yang bisa mengurusi semua hewan, jadi kayak gue mikir, oh iya juga, betul juga ya. Gitu. Ya begitu sih. Dan dia sekarang lagi bikin PT obat, jadi kayak, aduh, spesialisasinya nambah lagi. Jadi dia kayak jadi ahli obat. Oh ya, aku lupa bilang. Dia ini pengguna obat-obatan tradisional. Jadi selama masih bisa menggunakan
obat-obat tradisional, dia pakai obat tradisional. Dia menghindari pakai yang pabrik-pabrikan kan. Apalagi di sana itu masyarakatnya bukan masyarakat kota pada umumnya yang ekonominya tinggi. Jadi ya dia paham lah. Jadi ketika dia menjelaskan ke peternak, ke klien, ya dia menyesuaikan dengan keadaan mereka begitu. Dan selama ada pasien di sana ya, misalnya di klinik, belum pernah kulihat terus invoice-nya yang kayak sampai banyak gitu loh, 2 juta, 1 juta kayaknya pernah, tapi itu pun karena rawat inap dan memang penanganannya lama. Paling rata-rata 100.000, 200.000, 80.000, 50.000, segitu-segitu. Bukan. Jadi kayak itu yang dia bilang. Jadi kayak dia benar-benar mengabdikan diri sebagai dokter hewan di pedesaan gitu kan. Gitu. Ya, itu sih. Udah. Oke, terima kasih Kagama dan Kak Monik. Mungkin terus pertanyaan selanjutnya dilanjut oleh Kak Sasa. Oke, jadi izin masuk. Mungkin izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa output yang spesifik dan juga pelajaran yang didapatkan dari magang di praktik mandiri dokter hewan Muklas? Gitu, kurang lebih mungkin bisa dari Moni, karena tadi Gama sudah memberikan banyak sekali jawabannya. Gitu. Sasha, maaf, putus-putus, bisa diulangin nggak? Oh shit, oke. Jadi kira-kira output spesifik gitu dan juga pelajaran yang kamu dapat dari magang kemarin itu apa gitu? Kedengaran nggak ya? Sebenarnya kalau pelajaran yang aku dapat itu kayak banyak banget. Mulai dari aku tuh jadi tahu tata cara inseminasi buatan sapi tuh dari awal kita ngambil straw-nya sampai masukin ngerakit, tapi tetap yang nge-IB tetap doknya. Cuma kita dapat kesempatan buat ngerasain lah si IBG-nya tuh sampai seberapa. Terus juga mungkin lebih ke banyak, karena kita banyak terjun ke lapangan, banyak kasus, kita banyak mencoba langsung ke hewannya. Kayak misal ada kasus-kasus. Kemarin tuh aku dapat retensio placenta, itu tangan aku benar-benar harus masuk ke vaginanya si sapi. Tapi aku nggak berhasil ngelotekin itunya sih, cuma akhirnya diambil alih sama doknya. Terus juga bener sih kata Gama tadi, selain kita dapat pelajaran, maksudnya kayak di lapangan kita juga dikasih ya nasihat-nasihat gitu sama doknya, kayak yang lebih membuka pikiran gitu sih. Itu sih kalau dari aku. Oke. Sebenarnya sih ini ada satu pertanyaan lagi. Jadi pertanyaannya tuh kesan pesan setelah magang di praktik mandiri dokter hewan Muklas. Cuman tadi tuh udah ya mungkin karena tadi Gama kan yang jawab, jadi mungkin kita dengar dari Monik lagi gitu. Kira-kira kalau kesan dan pesan setelah magang di tempat magang kemarin itu gimana, Mo? Saya kayak seneng banget sih sebenarnya dan belajar banyak hal banget. Dan aku benar-benar bersyukur bisa dapat kesempatan magang di sana karena itu tuh nggak asal apply terus kamu diterima. Itu bakal di apa ya, di screening dulu gitu loh sama Bu Iren ini. Itu istrinya Dok Muklas, dia tuh kayak admin, jadi dia yang kayak first barrier gitu yang bakal nge-screening. Terus kalau pesan sih buat anak-anak yang mau magang, mungkin nggak usah takut kalian tuh masih semester kecil atau masih belum tahu banyak, karena ini tuh sebenarnya masuk ke magang pertama aku juga.
dan aku masih belum tahu banyak. Di sini tuh bakal belajar dan diajarin banyak hal dalam pengawasan dokter hewan juga. Yang penting kamu mau belajar dan ya mau belajar. Itu sih, ya itu. Oh iya, sama kalau kalau bisa, kalau mau magang di sini jangan berbanyak. Karena kalau banyak nanti jadinya riweh. Doknya nggak suka riweh. Jadi ya paling paling banyak 4 orangan lah sama teman-teman itu. Belum lagi karena bakal ketambahan sama anak magang lainnya kan. Jadi kayak meminimalisir kericuhan aja sih. Gitu. Oke, terima kasih banyak Monik. Mungkin sebagai penutup, ini pertanyaannya, coba bukan pertanyaan sih, tapi ya dari kami kita meminta closing statement lah dari masing-masing, dari Gama sama dari Monik. Kira-kira closing statement-nya bagaimana? Mau dari siapa duluan nih? Mau dari Bang Gama atau mau dari Momo? Tes apa ya? Closing statement aku ya apa ya? Mungkin ini aja sih. Jadi aku pernah menanyakan satu pertanyaan, lalu dijawab begini oleh dokter kelas. Hidup itu jangan berdasarkan passion, tapi hiduplah berdasarkan tanggung jawab. Oh itu menyangkut ini pertanyaan yang mengenai dokter hewan kok spesialis gitu kan. Dia bilang, kita kan tanggung jawabnya itu dokter hewan, jadi ya jangan hidup berdasarkan passion, hiduplah berdasarkan tanggung jawab. Tapi itu juga nggak cuma tentang dokter hewan, tapi itu tentang semua hal lah. Jangan hidup berdasarkan tentang satu hal, tapi ketika kalian hidup, hiduplah atas dasar tanggung jawab gitu. Dan terakhir dari aku, siapapun yang akan ke sana nanti, pertama siapkan mental karena pasti akan dicuek-cuekin oleh dokter muklas. Kedua, siapkan mental berkendara karena jalanan di sana naik turun, menaiki gunung, menuruni lembah. Dan yang ketiga, harus cekatan, sat karena dokternya itu sangat tidak suka lambat-lambat. Itu dari aku. Oke, sungguh statement yang luar biasa dari Bung Gama. Mungkin selanjutnya dari Ibu Monik. Bagaimana Ibu Monik? Aku apa ya? Mungkin jangan takut buat cobain hal baru sih, karena kalau kalian nggak coba hal baru, kalian nggak akan tahu itu gimana dan mungkin kalian bakal stuck di situ-situ aja. Sama mungkin dari tadi tuh kayak mungkin di Dokmuklas tuh digambarkan sebagai dokter hewan yang mungkin agak apa ya, menakutkan. Tapi sebenarnya enggak kok, dia tuh kayak baik banget. Tapi casing luarnya aja yang ya kayak es batu gitu sih dari aku. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari kita. Apakah dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan atau extra question buat kedua narasumber luar biasa kita pada malam hari ini? Oke, sepertinya sudah cukup. Mungkin aku kembalikan kepada Angga selaku PJ. Masuk, aman.
Lama enggak lama. Waduh. Oke, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke. Oke. Makasih banyak guys. Guys, Makasih Kak. Guys, nanti nggak usah minta Selamat foto aku menulis, aja yang guys. pilihin sendiri. Apa? Nanti nggak usah minta foto-foto kayak dokumennya aku aja yang pilih nanti. oke. Siap. Semangat menulis, guys. Oke, Guys, bye-bye thank you guys. ya. Selamat malam dan selamat tidur. Dadah.